Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Rekan-rekan yang muslim bagaimana nih puasanya, mungkin lancar atau tidak? Dan tetap semangat dan sehat selalu untuk semua audiens kajian online daily tanpa terkecuali. Kali ini kita melihat bagaimana realita yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Kali ini petinggi DPR RI sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh tim dari penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seolah menunjukkan kembali taringnya yang memang digunakan untuk mengusut tuntas kasus-kasus kriminal seperti kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dengan jumlah yang tidak main-main, rekan-rekan. Jadi pada saat ini memang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berfokus untuk penanganan kasus korupsi di Indonesia karena untuk kemajuan suatu bangsa tentu saja permasalahan kasus korupsi benar-benar harus dituntaskan terlebih dahulu. Lihatlah di negara maju bagaimana korupsi itu diadili. Kemudian kita akan berbicara terkait bagaimana kok bisa sih di ruang lingkup DPR ada yang namanya korupsi. Padahal DPR menjadi salah satu harapan kita untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Namun apa jadinya ketika suatu lembaga yang kita harapkan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset justru malah terlibat kasus korupsi. Meskipun itu oknum, namun tetap saja kita sangat miris mendengarnya. Lalu bagaimana dengan keterlibatan petinggi DPR RI lainnya seperti Puan Maharani dan lain-lain? Tentu saja pada saat ini KPK telah melakukan penyidikan dan pengembangan penyidikan. Bukan tidak mungkin dan bisa saja ada beberapa nama tersangka baru yang sebelumnya belum tersentuh hukum sama sekali, bisa saja kali ini diseret oleh KPK, dan tentu saja inilah kejutan-kejutan dari KPK yang kita nantikan. Karena memang seperti KPK Kejaksaan Agung ini dikenal dengan cara kerjanya yang senyap, namun ketika konferensi pers sudah mengantongi nama tersangka dan kerugian negara itu berapa yang telah dicuri oleh para koruptor. Tentu saja ini sangat miris, namun saya meminta rekan-rekan untuk tidak melihat sisi mirisnya saja. Kabar baiknya adalah ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto sangat concern dalam tindak pidana korupsi. Kalau tidak ketahuan sekarang, mungkin kerugian negara akan lebih besar. Jadi masalahnya, apakah kita harus menghujat Presiden kita Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka dengan perkara kasus korupsi ini? Tentu saja tidak ya rekan-rekan, tolong dicermati lah, karena ini kan inisiatif juga dari Pak Presiden. Kenapa muncul nama-nama kasus korupsi yang sangat besar kerugiannya, bahkan kan Pertamina itu ditaksir sampai 1.000 triliun. Bahkan pada saat ini Prof. Yusril mengatakan sedang mempertimbangkan hukuman penghilangan nyawa bagi koruptor, dan ini benar-benar sangat menjadi kabar baik bagi seluruh bangsa Indonesia yang memang tengah digeramkan oleh kasus korupsi yang terus menjalar. KPK menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Salah satunya adalah Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Ketua KPK Setio Budianto memastikan lembaganya bakal menuntaskan kasus dugaan korupsi di DPR itu. Ia mengaku ada sejumlah kendala saat menangani kasus sehingga butuh waktu bagi penyidik untuk menyelesaikannya. Ia menambahkan saat ini KPK masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP sehingga penahanan terhadap 7 tersangka belum dapat dilakukan. Pembagian perkara saja di Satgas saja, mungkin karena Satgasnya itu saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu jadi sifatnya hanya diri saja lagi bagian dari Kasus yang ditangani KPK itu terkait proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR tahun anggaran 2020 yang nilainya mencapai 120 miliar rupiah. Di antaranya dalam pengadaan kelengkapan ruang tamu dan kamar tidur, termasuk salah satunya gorden.
Dua kompleks rumah jabatan anggota DPR yang disidik KPK berlokasi di Kalibata dan Ya, Ujami. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sudah disampaikan oleh Pak Wayan. Ya, berikutnya teman-teman yang bicara Pak Rikwanto bentar ya. Jaksa satu, polisi satu dulu Pak. Izin Yuk, Pak. habis ini jaksa lagi boleh. Yuk. Izin Pak Siliong. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Bapak tidak bersalah, inosen. Saya hanya kasih masukan saja. Tahun 2011-2015 itu Polda Metro Jaya itu dari Direktorat Binmas itu coba menggalakkan restoratif justice, dan hasilnya itu ribuan kasus di masyarakat yang tidak perlu berangkat menjadi laporan polisi ataupun ke pengadilan. Itu luar biasa. Kalau kita hitung-hitung penyelesaian perkara, kalau kasus ringan itu sekian belas juta biayanya ya, kasus sedang itu sekian puluh juta, kasus berat itu sampai hampir 100 juta. Itu bisa menghebat puluhan miliar, ratusan miliar uang penyidikan. Nah, namun sampai sekarang tentang RG ini belum juga dikukuhkan sebagai salah satu penyelesaian perkara yang paling baik ya. Karena prinsipnya masyarakat yang berperkara itu ingin masalahnya diselesaikan, dilaporkan kemanapun, ke RT, ke RW, apalagi sampai kepada aparat penegak hukum. Ingin masalahnya diselesaikan, bukan di sidang pengadilan kan. Sidang pengadilan itu terakhir saja. Ya, apalagi mereka tahu kalau sudah sampai ke proses penyidikan, sampai pengadilan, itu biayanya wow gitu. Ya, mereka hanya bisa pasrah. Ya, mau ke kiri mau ke kanan nggak bisa apa-apa itu. Nah, RG ini salah satu solusi di masyarakat untuk menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Ribut antar tetangga, walaupun di KUHP dimasukkan dalam penghinaan, mungkin ada penghinaan ringan, anak-anaknya berantem, bapaknya ikut berantem, ya. Di sekolah dihina, mungkin gurunya atau muridnya, orang tuanya ikut lapor polisi. Nah, itu RG bisa dilakukan di situ dan bisa menghemat uang negara banyak sekali. Apalagi yang sangat ya tidak baik ya, bahkan konyol dikatakan itu, harusnya selesaikan secara RG sampai ada penahanan segala, biaya negara lagi di situ. Ya, kita sudah laksanakan banyak sekali yang bisa kita selesaikan di lapangan. Ribuan kasus, penghematannya puluhan ratusan miliar rupiah yang harusnya itu untuk penyidikan. Nah, ini tolong di KUHP itu diberikan ruang yang cukup detail, cukup bisa dijelajahi oleh berbagai pihak, masuk ke situ dengan mungkin berita acara yang singkat, mengikat, dan punya kepastian hukum. Ya, walaupun itu mungkin di luar pengadilan ya. Nah, ini disiasati lah ya, ahli nih. Pak Wayan bilang kan ahli, tapi Mbak Insentius ini ahlinya ahli. Nah, itu dibuat apa narasinya supaya itu bisa dikedepankan dan dijadikan salah satu sarana untuk masyarakat bisa menyelesaikan masalah-masalahnya di lingkungannya dan tidak harus masuk kepada hukum formal. Yang kedua, masalah KUHP ini juga, kan kita sedang juga rame-rame nih membicarakan masalah undang-undang perampasan aset. Apa masuk juga ke KUHP itu? Masalah tata caranya dan lain-lain. Harusnya sih masuk. Ya, jadi saya sendiri sekarang sampai masih bingung ya. Beberapa ahli saya baca itu narasi-narasinya tentang perampasan aset itu masih kabur semua. Ya, aset yang mana yang dirampas? Ada kaitan pidana, sebelum pidana, nggak ada kaitan pidana untuk mengganti kerugian negara, macam-macam itu definisinya. Nah, kalau bisa udah dipikirkan oleh KUHP ini. Walaupun undang-undangnya belum disahkan, tapi aturan mainnya sudah bisa dimasukkan dari sekarang supaya nggak ada lagi zolim gitu ya.
zolim. Kamu dari mana hartanya? Dari mana Pak ya? Garu-garu kepala. Dari Tuhan Pak gitu. Loh kok dari Tuhan? Saya juga nggak tahu Pak, datang aja. Coba kita periksa Tuhannya gitu kan. Sampai begitu nanti kan, akhirnya debat kusir terjadi. Ya, soalnya kalau di luar negeri kan bicara harta kekayaan itu bicaranya dari mana kau dapat, sumbernya apa. Kalau di Indonesia beda Pak. Di Indonesia tuh sumber rezeki itu banyak. Apalagi kaitan dengan agama Islam. Ada dari anak, dari menikah, dari suka bersedekah, dari berusaha. Yang terakhir tidak disangka dan tidak duga-duga itu. Susah jawabnya itu. Ya. Itu real, itu ada ayatnya itu. Ya. Jadi norma barat sama norma timur beda. Jadi kalau dipaksakan seperti norma barat, hancur kita. Saya juga hancur nih. Bapak beli jas dari mana? Waduh susah nih jawabnya. Ya. Ada teman saya ngasih, yang ngasih Pak Ketua itu. Ya kan? Ditanya, belum saya ambil Pak Ketua jasnya. Nah ini yang hal-hal seperti ini juga dipertegas ya, supaya undang-undang perampasan aset nanti kalau memang diundangkan, aturan mainnya sudah ada. Ya. Yang terakhir masalah OTT, apakah bisa dimasukkan di KUHP juga itu? Ya, karena debatable terus itu. Apa sih definisi operasi tangkap tangan? Beda-beda. Sekarang kita sepakat aja, it's okay untuk kebaikan, tapi kan definisinya masih debatable terus. Kalau dimasukkan pasal 19 itu, apa masuk ke tertangkap tangan itu? Ya, nah, itu dimaksudkan juga mungkin. Itu saja dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bisa clear. Terima kasih Pak.